Masalah orang bukan kurang uang, tapi belum sadar kaya. Ini cuplikan bukunya, dengerin baik-baik. Oke, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita bakal bedah buku Sadar Kaya dari Mardigu WP. Intinya tuh simple, tapi dalam banget. Katanya nih, kalau mau mengubah realitas finansial, yang pertama harus diubah itu ya isi kepala kita sendiri. Gimana tuh maksudnya? Yuk kita langsung bahas. Buku ini tuh langsung nembak kita dengan satu pertanyaan yang jujur aja nusuk banget. Coba dibayangin, Anda udah kerja keras, udah coba ini itu, semua cara udah dilakuin. Tapi kok ya gitu-gitu aja, gagal terus. Nah, kalau udah di titik itu, mau ngapain lagi? Pertanyaan ini nih yang jadi pondasi dari seluruh cerita yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Ini nih yang bikin penasaran. Buku ini langsung masuk ke teka-teki utamanya. Penulisnya nanya, kalau dipikir-pikir, secara biologis kan otak kita semua sama ya, hardware-nya sama. Tapi, kenapa nasib kita bisa beda jauh banget? Kok bisa dengan mesin yang sama di kepala kita, hasil hidupnya ada yang sukses banget, ada yang biasa aja, ada malah hancur-hancuran? Nah, disinilah jawabannya menurut buku ini. Analoginya kuat banget dan gampang dimengerti. Coba deh bayangin, otak kita itu kayak hardware komputer. Ya, pemberian Tuhan, sama semua strukturnya. Tapi yang nentuin nasib kita itu bukan hardware-nya, melainkan software yang diinstal di dalamnya. Nah, software ini apa? Yaitu pola pikir kita, keyakinan kita, program-program yang ada di kepala kita. Dan kabar baiknya, software ini bisa kita ubah, bisa kita install ulang. Dan yang cerita ini bukan orang yang cuma teori doang loh. Penulisnya, Mardigu, dia nggak memposisikan diri sebagai pakar yang ngajarin dari atas. Justru sebaliknya, dia bilang, saya ini udah ngalamin semuanya. Dia pernah kaya raya, terus bangkrut total, bangun lagi, kaya lagi, jatuh lagi. Hidupnya tuh bener-bener kayak roller coaster finansial yang ekstrim banget. Oke, sekarang kita bakal mulai dari titik terendahnya. Kenapa? Soalnya buat ngerti transformasinya, kita harus lihat dulu momen di mana dia benar-benar hancur, di mana dia dipaksa buat berubah. Sebuah krisis yang gak cuma ngabisin hartanya, tapi juga keyakinannya. Coba bayangin, antara tahun 1999 sampai 2001, hidupnya tuh kayak dihantam badai non-stop. Ini bukan satu masalah, tapi rentetan bencana. Money changernya dirampok 2 kali. Kapal kargonya tenggelam, dan asuransi nggak mau bayar. Tungku pabriknya retak gara-gara gempa. Traktornya nabrak silo. Udah gitu bank yang ngasih modal, malah ditutup sama pemerintah. Gila kan? Kayak semesta tuh lagi berkonspirasi buat ngejatuhin dia. Dan kehancurannya ini bukan main-main. Kita nggak ngomongin rugi dikit. Dia kehilangan 4 mobil, 1 rumah mewah, dan yang paling parah, dia nanggung utang sampai 9 digit. Kebayang nggak? Semua yang dia bangun susah payah, ludes, gitu aja. Masalahnya, krisis ini nggak berhenti di bisnis aja. Ini yang paling berat. Pukulan telaknya itu justru di rumah. Listrik di kontrakan diputus. Istrinya, karena nggak tahan, akhirnya pulang ke rumah orang tuanya. Dan yang bikin hati paling hancur, kedua anaknya yang masih kecil, masih balita, terbaring sakit, demam tinggi. Situasi makin panas, ketegangan udah di ubun-ubun. Suatu hari, ada debt collector nelfon ngancam pakai kata-kata kasar, saya datang ke sana siap tumpah darah. Di titik itu Mardigu udah ngerasa nggak punya apa-apa lagi. Dia udah putus asa banget, dia ambil pisau, dia asah, dia siap ngelawan, siap ngebunuh kalau perlu. Ini titik terendah dari yang terendah. Dan disinilah imannya goyah, bahkan hancur. Dia marah sama Tuhan, dia protes, dia mikir, saya ini udah ngelakuin semua ajaran agama, puasa, tahajud, sedekah, bahkan saya ngurus panti asuhan. Kurang apa lagi coba? Tapi kok balasannya malah kehancuran total kayak gini? Dia mulai mempertanyakan keadilan Tuhan, dan pelan-pelan dia menjauh. Tapi ya, seperti kata orang ya, selalu ada fajar setelah malam yang paling gelap. Nah, di tengah keputusasaan yang udah paling puncak ini, secercah harapan muncul. Dari tempat dan cara yang sama sekali nggak terduga. Ini dia nih titik baliknya. Pas dia lagi siap-siap buat berantem, tiba-tiba telepon bunyi. Ternyata dari Pak Ali, pimpinan panti asuhan yang dia bantu bangun. Pak Ali dengar kondisi Mardigu dan tanpa pikir panjang, dia nawarin satu-satunya uang yang dipegang yayasan, cuma 3 juta.
buat bawa anak-anaknya ke dokter. Tawaran tulus ini, wow, itu kayak seember air es yang langsung nyiram bara api di hatinya. Dia langsung luluh, tersungkur, dan nangis sejadi-jadinya. Gak lama setelah itu, ada kejadian yang aneh yang kelihatannya acak banget. Tetangganya lewat naik mobil, terus dia buang gumpalan kertas dari jendela. Entah gimana ceritanya, gumpalan kertas itu mendarat pas di depan kakinya Mardigu. Dia pungut itu kertas, dibuka, dan ternyata itu brosur. Brosur buat milioner mindset training di Australia. Wah, ini kayak jawaban dari langit kan? Tapi ada satu masalah gede banget. Biayanya 30 juta rupiah. Duit dari mana coba? Orang buat makan aja susah. Nah, dia dihadapkan pada pilihan yang gila. Dan ya, keputusan gila itu akhirnya dia ambil. Sekarang, kita masuk ke fase transformasinya. Fase di mana dia berangkat dan mulai belajar gimana caranya menginstal ulang software di otaknya. Konsep utama yang dia pelajari di sana namanya prosperity consciousness. Gampangnya, kesadaran kemakmuran. Idenya gini, kaya itu bukan takdir, tapi pilihan. Kaya itu adalah sebuah software. Otak kita ini hardware-nya, dan kita bisa dengan sadar memilih buat menginstal software kaya ke dalam pikiran kita. Jadi ini semua tentang mindset. Singkat cerita, dia nekat jual sisa-sisa hartanya yang ada, terus berangkat ke Australia. Tapi pas pulang, ternyata nggak ada yang berubah. Utang masih ada, masalah masih numpuk. Pelatihan itu ternyata bukan pil ajaib yang langsung nyembuhin semuanya. Klik yang sesungguhnya itu belum terjadi. Momen kliknya itu justru datang dari sumber yang paling murni, permintaan anaknya yang baru umur 4 tahun. Anaknya bilang, "Ayah, ajarin Mas Fatur naik sepeda roda 2 ya, terus kita main layangan, boleh?" Dek, di situ dia sadar, selama ini dia sibuk mengejar duit, sampai lupa sama hal yang paling berharga, waktu buat keluarga. Saat itu juga, kayak ada saklar yang nyala di otaknya. Dia putuskan, cukup. Besoknya, dia langsung resign dari kerjaannya. Nah, setelah momen klik itu, dunianya mulai berubah secara drastis. Dan disinilah ceritanya jadi makin, hampir nggak masuk akal. Kita bakal lihat gimana hasil nyata dari pola pikir barunya ini beraksi. Jadi gini ceritanya, suatu hari iseng-iseng dia beli lukisan di pasar Ancol. Harganya cuma 1 juta rupiah. Besoknya, ada temennya dari Swedia, namanya Freda, datang ke rumah sama ibunya. Ibunya lihat lukisan itu dan entah kenapa langsung jatuh cinta. Ngotot mau beli lukisan itu. Dan tawarannya $10.000 Amerika. Bayangin coba, dari 1 juta rupiah jadi 100 juta lebih dalam waktu kurang dari 24 jam. Terus kenapa bisa ditawar semahal itu? Nah, ini bagian yang paling gilanya. Ternyata lukisan gadis kecil di kanvas itu 95% mirip sama foto masa kecil ibunya Freda waktu di Barcelona. Ini kebetulan yang luar biasa banget kan? Seolah-olah alam semesta narik kejadian ini ke dia buat nguatin keyakinan barunya bahwa dia bisa menarik keajaiban. Oke, jadi apa pelajaran terakhir dari semua ini? Apa intisarinya? Buku ini ditutup dengan sebuah metafora yang menurut saya kuat banget. Sebuah pesan yang merangkum seluruh perjalanannya buat kita. Dulu, seniman hebat Michelangelo pernah ditanya, gimana caranya Anda bisa bikin patung David yang begitu sempurna? Jawabannya simpel. Dia bilang, saya cuma melihat David di dalam bongkahan batu marmer itu. Tugas saya cuma membuang bagian-bagian batu yang bukan David. Nah, ini dia pelajaran utamanya. Sukses itu bukan tentang nambahin ini itu, tapi justru sebaliknya. Tentang membuang semua hal yang menghalangi kita. Membuang keyakinan-keyakinan terbatas, pikiran negatif, semua batu yang bukan diri kita yang sejati. Jadi, pertanyaan terakhirnya bukan apa yang harus Anda pelajari, tapi apa yang harus Anda buang. Setelah dengerin kisah ini, coba deh tanya ke diri sendiri. Keyakinan terbatas apa sih yang selama ini menutupi David di dalam diri saya? Batu apa yang siap untuk saya kikis mulai hari ini juga? Jangan sampai ketinggalan insight berikutnya. Klik follow dan share supaya makin banyak yang tercerahkan.